Kata Sabam, you ambil Stanford. Stanford sama MIT sama-sama mahal ya. Tapi ambil yang termahal dan jauh. Tidak bisa dipanggil-panggil seenaknya di kasih kerja. Ya kan? Maka pergilah saya ke Stanford, ketemulah Wilbur Schramm. Ya. Itu mulai. Jadi betul-betul untung-untungan. Wilbur Schramm itu adalah tokoh pendiri ilmu komunikasi. Pak Alwi kan kemudian berangkat ke Amerika ya? Iya. Nah, itu gimana cerita? Di UI selesai? Enggak, kan begini. Saya ini penulis, ya. Saya harus masuk Fakultas Ekonomi kan, yang saya tidak begitu berminat. Tetapi saya harus masuk gitu kan ya, ya kan. Jadi dan kemudian saya terlibat di dalam organisasi mahasiswa. Oh, pers mahasiswa ya? Ya, itu kemudian juga saya masuk di GMD, Gerakan Mahasiswa Jakarta. Kemudian IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Betul. Terkenal ya. Kan? Pak Ali ikut pendirinya ya? Ya, itu bersama Nugroho, Kusnadi Arja Sumantri, beberapa ya. Ya, di Pers Mahasiswa itu ada dua mulanya organisasinya. Organisasi penerbit ya, dan organisasi penulis ya. Ya, saya ikut dua-dua ya. Nah, jadi terlibat di situ dan sibuk gitu. Dulu tuh bagaimana ya? Nah, saya pegang juga majalah mahasiswa UI ya. Ini akal-akalannya Pak Emil juga maksa saya waktu itu karena dia ketua dewan kan, ya. Iya. Ini tahun berapa nih cerita? Mungkin sudah mendekati 57 ya. Mungkin ya. Saya kenal sama Nugroho itu bukan sebetulnya karena saya di Dewan Mahasiswa membantu Pak Emil, tetapi karena saya penulis cerita kan. Iya. Dia juga penulis cerita. Iya. Jadi dia tuh menjadi redaktur roman dan apa ya, tapi dia banyak nulis di kisah, saya juga banyak menulis di kisah ya. Waktu itu ada Nugroho Notosanto, Hussein Umar ya, yang baru meninggal ya? Iya, waktu COVID ya. Nah, jadi di Jalan Madura 2 itu tempat kita ya waktu itu. Penerbitan itu sebetulnya seolah ada dua aliran ya. Ada yang lebih muda dan ada yang betul-betul penulis itu karena perjuangan itu. Saya lupa, Trisno Yuwono misalnya ya. Oh iya, Trisno Yuwono ya. Yang betul-betul dia tuh pertempur itu ya. Dia nulis cerita pendek. Iya, betul. Jadi waktu itu ada itu ya, saya ini anak muda ya kan, kecil baru masuk kan. Nah, pusatnya itu kegiatan adalah di Jalan Madura 2. Ya. Iya. Jalan Madura 2 itu sebetulnya keberhasilannya itu apa? Karena Sujati SA ya, yang dahulunya wartawan pedoman itu, Sujati itu membuat penerbitan Si Kuncung. Oh iya. Si Kuncung itu sangat berhasil. Iya. Si Kuncung itulah yang membiayai, ada majalah roman, ada yang membantu, dia juga membantu banyak Si kisah. Kuncung itu bukan bersama Pak Sukanto ya? Tidak ingat saya ingat ya, Sujati SA ya, dia dulu wartawan apa ya. Nah, salah satu bendahara waktu itu, ya, jadi kalau kita ngambil honor untuk artikel ya, namanya Ali Wardana. Oh iya? Ali Wardana masih mahasiswa. Ya. Kemudian menjadi Menteri Keuangan. Ya. Jadi itu kenangan lama itu begitu ya. Tapi kekuatannya itu sebetulnya di Jalan Madura 2 itu karena Si Kuncung. Si Kuncung ya? Kenapa? Ini anak-anak baru datang dari desa kan, ya. Tidak ada majalah anak-anak, ya. Si Kuncung itu sederhana ya bentuknya ya, tapi ceritanya bukan sembarang orang juga yang nulis. Saya tidak tahu Anda di kelas berapa Anda pernah nonton. Saya baca Si Kuncung dan saya ada koleksi Si Kuncung juga. Dan waktu itu yang saya tahu memang yang salah satu pendiri atau pendirinya malah Pak Sukanto. Siapa? Pak Sukanto SA itu. Mungkin, saya tidak ingat. Nah, baru meninggal 2 tahun lalu. Kemudian UI
Pak Alwi tidak selesai, kemudian saya dapat beasiswa jadi, ya? Jadi waktu saya di UI, saya ikut organisasi mahasiswa macam-macam ya. Kemudian kan waktu itu terjadi pertentangan hebat antara yang komunis sama yang tidak komunis. Betul, betul. Ya kan, ya. Nah, lantas yang komunis itu pada dapat tawaran ke Peking, ke Beijing, ke Moskow kan ya, iya, ya kan? Betul. Nah, disaingi oleh USNSA, US National Student Association, ya. USNSA ini punya program untuk 5-6 orang student leader dari Asia didatangkan ke Amerika. Iya, 1 tahun aja sebetulnya. Oh, setahun ya? Nah, jadi waktu itu antara lain saya lupa namanya, yang menggantikan saya di universitas saya adalah yang kemudian jadi sekjen PBB orang Afrika tuh. Ya, dia itu asalnya dari Student Leadership Project. Kofi Annan? Kofi Annan. Oh iya, saya sempat ketemu 3 bulan sebelum meninggal. Jadi dia masuk di Macalester setelah saya, ya. Iya. Dia sebetulnya diundangnya itu untuk setahun sekolah pulang gitu ya. Kita umumnya begitu ya. Nah, tapi setelah saya mulanya ditaruh di Minnesota ya. Saya ikut ikut Indian macam-macam, pengalaman banyak ya, karena mereka berusaha supaya kita mempunyai pengalamannya. Iya. Nah, tapi itu waktu saya mau dipulangkan, kalau saya pulang saya kembali ke organisasi mahasiswa mestinya kan ya, ya kan? Iya. Seperti pendahulu saya yang namanya Anis Ibrahim, ya, anaknya Ibrahim Musa Parabe. Iya. Ya. Seperti namanya yang mungkin Anda kenal, Wisaksono Nuradi. Oh iya. Ya. Itu kita aktivis-aktivis semuanya ya. Iya. Ya. Nah, jadi waktu saya mau pulang itu saya harus pulang menurut aturannya kan ya. Karena kewajiban saya adalah sekolah tidak boleh degree, tapi betul-betul mencemplungi organisasi mahasiswa Amerika ya. Nah, saya mau, dengan itu saya sampai ke Harvard juga, ada kursus penerbit dan macam-macam saya ambilin semua ya. Tapi ketika mau pulang itu saya tersiar di tadi ya kan. Nah, datanglah kartu pos itu kan ya. Kartu pos dari hutan from war zone di atas merah ya. Iya. Terus forbidden ya, warning gitu ya. Do not write ya information outside of family matters itu gitu ya. Iya. Itu kartu pos datang dari ayah saya. Ya. Saya tidak ada hubungan dengan ayah saya. Iya. Tapi sang ayah ini di daerah Lintau sana, dia PRRI ya. Ya kan? Iya. Ya, dia PRRI ini kan sebetulnya kan gitu. Mereka itu ingin melanjutkan pemerintah darurat kan ya. Iya. Cita-cita Bung Karno, Bung Hatta kan gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, malah waktu saya mau berangkat ke Amerika itu, saya diundang ke sana kan ya. Saya ketemu si Molon apa semacam ya. Tapi saya ada dari Amerika kan ya. Nah, jadi ayah saya cuma bilang Ananda ya kan. Kami kami baik-baik saja, selamat dan baik-baik saja, sehat-sehat semua. Bagaimana Ananda? Itu aja. Kami baru mendengar siaran Voice of America. Ya. Tapi itu melalui war zone. Iya. Liwat International Red Cross. Ya. Jadi liwat Palang Merah Indonesia, liwat daerah pertempuran ya, dan sebagainya. Nah, itu saya terima, saya simpan, kedengaran oleh teman-teman, disampaikan kepada Bung Karto Noto Widigdo, duta besar temannya
Bung Karno kan ya. Iya, iya. Kemudian diundang saya jadi, oh itu Sir Alwi apa-apa aja. Oh saya nulis apa-apa. Bagus, bagus. Ngapain pulang? Ya kan? Malah ditahan di situ. Padahal tidak punya gelar, sekolah di sini. Ya. Saya kasih kerja, kasih biaya, ya kan? Iya, iya. Pikiran saya nanti membantu atasi penerangan atau apa ya. Ya kan? Setelah itu dia panggil kepala kedutaan, ya. Kepala sekretariatnya lah ya. Pak Runtuwene namanya. Sir Runtuwene, selamat ini Saudara Alwi Dahlan, selamat. Saudara Alwi mulai lusa menjadi jaga malam kita. Jadi penjaga malam di Kedutaan Besar Indonesia. Ya, tapi saya kan tadi udah janji apa. Ya. Dia kan tanya dulu, saya ada pekerjaan yang bagus buat saudara dan boleh sekolah lagi ya. Jadi memang bersedia apa tidak? Oh iya, saya bersedia. Oke, ya kan? Apapun. Saya tidak terpikir sama sekali jadi jaga malam. Jadi saya jadi jaga malam lah di kedutaan. Ternyata jaga malam di kedutaan itu gajinya $185. Iya, US. Ya. Sedangkan teman-teman saya pada suatu kali saya lagi jaga malam kan. Terus digedor pukul 11 malam itu ya, lagi winter gitu, digedor kedutaan kan. Buka pintu, Alwi Dahlan katanya. Itu nama orangnya Bintoro Cokro Amijoyo. Oh, Pak Bintoro ya. Yang sudah di Bappenas waktu itu udah macam-macam kan. Ngapain di sini ya? Saya jadi jaga malam. Enggak betul sebenarnya. Bintoro dapat uang beasiswanya $400. Saya $85. Iya. 185. Ya. Iya. Banyak teman-teman saya yang sama-sama aktif di Jakarta mampir melihat saya jadi jaga malam. Ya, Bintoro Cokro Amijoyo, kemudian siapa lagi ya? Hussein Umar, macam-macam ya. Mereka, lo kok begini ya kan? Habis saya sudah janji sama duta besar. Iya. Tapi sambil kuliah itu ya? Iya, tapi jangan lupa 185 itu uang kuliah saya 110. Oh. Ya. 1 semester? Atau 1 bulan? 1 bulan, ya saya kan nyicil. Oh iya. Ya kan saya nyicil, ya. Menghitung berapa kredit saya ambil, ya. Jadi ya, teman-teman, nah bagusnya begini, orang-orang yang datang itu pejabat-pejabatnya, Bintoro itu pejabat kan. Pejabat-pejabat ini waktu itu ada fasilitas negara, mereka boleh beli mobil dari uang bulanannya itu, dan mobil itu boleh dikirim pulang waktu mereka pulang ya. Waktu itu mobil kan jarang sekali. Ya. Iya. Bawa mobil pulang ya. Jadi lantas sedangkan Amerika menentukan tidak boleh menyetir mereka itu. Jadi saya mengurusin mobil-mobil teman-teman ini. Jadi saya ke sekolah pakai mobil juga. Iya. Pakai Impala atau apa. Ini cerita sampingannya. Nasib saya gitu. Saya di kedutaan gitu. Dan dengan sekian uangnya, kadang-kadang saya makan siang itu 1 apel. 1 apel. Oh, 1 apel. Dan pakai air, semprotan air, Anda tahu kan? Ada. Tap yang water itu air dingin. Itu. Ya. Berapa lama itu? Saya jadi 1,5 tahun itu, ya. Tapi ada juga bagusnya. Jadi saya kan suatu itu diminta oleh duta besar, mana tanda Anda kamu betul-betul sekolah kan ya. Saya kasihkan kan rekor saya kan. Saya itu ngambil kredit di atas yang dibolehkan, dan nilai saya bagus semua. Yang tidak pernah kejadian terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang bekerja di kedutaan. Iya.
Mahasiswa-mahasiswa ini termasuk anak-anak menteri-menteri waktu itu ya, anak jaksa agung macam-macam, itu kerja di kedutaan. Tapi mereka tidak maju di pendidikan. Akademik ya. Ya, jadi Mukatul dia ini saudara sayang kalau apa ya. Akhirnya dicarikan buat saya beasiswa ke waktu saya udah tamat American U ke Stanford. Ya. Ya, jadi ngambil S2-nya di Stanford University. Ini sebetulnya begini, duta besar bilang kan, pilih mana saja yang saudara bisa masuk. Toh orang Indonesia tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah bagus, ya. Ya kan, karena kebanyakan anak-anak pejabat ini kerjanya main-main kan ya. Jadi Sabam Siagian waktu itu jadi salah satu relawan di mana lah ya, dia organisasi kan. Iya, iya. Dia bicara, dia bilang ya coba yang termahal deh. Kalau udah janji duta besar itu dia harus mahal, harus bayar. Iya, iya. Nah, jadi pilih, saya diterima di 3 sekolah. Yang pertama Minnesota, yang kedua MIT, MIT. yang ketiga Stanford. Kata Sabam, you ambil Stanford. Stanford sama MIT sama-sama mahal ya. Tapi ambil yang termahal dan jauh. Tidak bisa dipanggil-panggil seenaknya, dikasih kerja. Iya, iya, ya kan? iya. Maka pergilah saya ke Stanford, ketemulah Wilbur Schramm. Ya. Itu mulai. Jadi betul-betul untung-untungan. Wilbur Schramm itu adalah tokoh pendiri ilmu komunikasi. Iya, iya, iya. Dan ilmu komunikasi itu adalah rombakan dari ilmu media yang sebelumnya. Iya, iya, iya. Dan waktu dibuka programnya di Illinois itu hanya untuk master's degree. Iya, iya. Ya, S3 mulainya. Ya, S2, tidak master's, doctoral degree. Itu ya. Saya diterima di sana. Dengan saya diterima di sana gampang sekali saya mendapatkan beasiswa-beasiswa kecil yang ambil kursus publishing dan macam-macam ya kan? Iya, iya. Nah, jadi dan di sana ngambil ilmu komunikasi ya. Komunikasi di Stanford ya. Iya. Karena di situ pusatnya Stanford dan Illinois. Pergilah saya ke Stanford, ketemulah Wilbur Schramm. Ya, Wilbur Schramm ini dahulu dia pemenang bermacam-macam perlombaan penulisan ya. Iya. Penulis cerpen yang bagus dia. Dan dia itu bekas dosen jurnalisme macam-macam dan dia itu pelopor ilmu komunikasi. Tetapi juga dia itu adalah salah satu yang ikut mendirikan ya organisasi yang saya lupa namanya information apa ya, yang kemudian organisasi itu menjadi CIA. Ya. Jadi pada waktu saya ngambil kuliah dengan Schramm, saya bilang ya, Wilbur ya, saya bilang saya mau minta kuliah khusus dari Anda ya. Iya, iya, iya. Yang saya tidak bisa dapat di mana-mana. Iya, saya iya. ngambil dari dia psychological warfare ya. Psychological warfare Dan intelligence ya. Iya, iya, Karena iya. dia yang bikin CIA, dia pernah ikut mendirikan ya. Iya, 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 iya. Nah, dengan saya begitu ya, astasi militer kan tahu. Iya. Ya kan? Jadi saya resminya ini tidak orang berbeasiswa yang diurus oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Jadi pada waktu saya tamat, ya, atase militer bilang, you harus bantu kita, ya kan? Iya, iya, iya. Pak Haris Suhud waktu itu ya. Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi lantas gimana? Sudah ikut aja dulu ya. Saya pulang ke Indonesia, saya dapat kerja ya, tenaga ahli atau pakai ahli begitu ya, dari Panglima ABRI dan Pangkop Kamtib. Ya. Itu tiba-tiba. Jadi setelah selesai S3 itu? Ya, setelah S3 selesai kan saya pulang kan. Iya. Saya pulang, saya kan tidak diterima untuk jadi dosen. Oh iya, sebentar. S3 itu di Illinois. Illinois sama ya. Illinois itu adalah program S3 yang pertama dalam bidang komunikasi. yang didirikan oleh Wilbur Schramm.
Oh, Wilberstram juga. Ya, Wilberstram itu perintisnya. Oke, dia juga kalau nggak salah perintis dari Iowa Writers Workshop yang dia tiap tahun. makanya dia penulis mulanya kan. Dia itu kan betul. pemenang lomba tulisan macam-macam. Dia tuh sangat sangat sastra lah gitu ya. Nah, sebetulnya dia terima saya tadinya di Stanford, kenapa? Saya adalah penulis skenario. Oke. Nah, diterima di program Stanford Master itu. Ya. Tapi sewaktu Schramm jadi kepala program di Stanford, dia itu adalah penasihat dari Nehru, penasihat dari beberapa tokoh-tokoh dunia. Berterbangan dia kemana. Dan dia sekali berapa pergi ke Pentagon macam-macam kan. Iya. Jadi saya pikir, saya tanya kan, itu psychological warfare itu apa? Oh ya, saya pernah apa. Saya minta ya special course dari Anda. Iya. Jadi saya satu-satunya yang di itu. Itu kemudian diketahui oleh atase militer yang belakangan kan Pak Haris kan sampai jadi ketua DPR. Ketua MPR. Iya, ketua MPR. Pak Haris Suhud. Nah, jadi ya itu riwayat saya kan. Nah, tapi kemudian setelah dari Amerika kembali harusnya ke UI ya? Enggak, saya dari UI kan tidak pernah berhenti dan tidak pernah dapat beasiswa karena saya di UI apa? Waktu saya berangkat itu saya baru tingkat P. Ya. Nah. Saya baru selesai Propades. Iya. Tingkat persiapan saya baru masuk di C1. Waktu itu begitu kan? Iya. Teman-teman saya terus sampai tamat dia, tapi saya berhenti di sana. Kenapa? Saya sibuk organisasi. Kenapa? Saya menulis film, tapi juga saya memegang majalah yang namanya Forum, GMD punya, yang jadi entah bagaimana jadi majalah penting pula waktu itu ya. Begitu pentingnya majalah Forum itu sehingga ketika kami itu hidupnya bagaimana majalah kami waktu itu. Yang pertama kami dari Depen dapat jatah kertas. Oh. Ya. Iya. Jauh lebih banyak dari jumlah cetakan kami. Iya. Jatah kertas itu kita pakai untuk mencetak diktat di fakultas. Oke. Nah, itu yang menghidupi kita. Oh. Ya. Oke. Nah, di samping itu, tapi terakhir kita tuh dapat tawaran semacam iklan dari beberapa lembar tulisan begitu. Tahu dari mana? Kedutaan Rusia. Oh. Jadi kita sudah kita tuh dikejar-kejar Rusia, Amerika. Ini akhirnya suasana perang dingin ya. Ya, ada teman saya ke Moskow, tapi saya dapat ke Amerika. Kan? Gimana ceritanya Pak Alwi Dahlan kemudian menjadi seorang yang aktif di lingkungan hidup? Ya, saya ingat sekali waktu itu, waktu saya masih mahasiswa pun tahun 90-an awal tuh, kalau lingkungan hidup Pak Alwi Dahlan lah yang dicari salah satunya. Ya. Waktu itu kan dengan Pak Emil ya. Ya. Dan kalau kan begini. Jadi sebetulnya saya tidak mau dengan pemerintah bekerja dengan pemerintah. Saya itu saya mempunyai majalah mobil dan motor nerbitkan itu. Ya. Saya mempunyai perusahaan namanya Inskorzeka satu perusahaan PR Asia. Oh. Ya. Pada waktu ada festival, bukan festival, pariwisata PATA Conference Asia di Indonesia, saya itu humas dari humas yang digaji oleh organisasi itu ya. Jadi kami itu namanya PT Inskor. PT Inskornya ada humas itu. Kemudian ada juga saya membuat perusahaan Inskor Research. Inskor Research itu mengadakan polling studi-studi pendapat umum. Dari mana saya dapat? Saya terutama dapat dari Pak Haris Suhud dan Panglima ABRI.
pada waktu itu. Ya, namanya pengabdian ya, tapi tidak dari dia betul sebetulnya. Asisten satunya Pak Sutopo Yono dan asisten duanya Pak Aslan Habib. Oh ya, Pak Aslan Habib. Mereka ingin tahu betul ya, ini bagaimana kita baru G30 macam-macam. Siapa bilang nih pasukan-pasukan sebetulnya ya anti komunis ya kan? Saya mengadakan survei, research, ya pendapat itu ya di saya lupa 14 batalion atau apa gitu. Itu kerjaan saya yang sebetulnya ya. Consulting lah itu ya. Lembaga konsultan juga semacam itu. Ya, semacam konsultan, tetapi apa-apa saya minta pendapat ya. Ya karena saya berhubungan dengan asisten satu yang sangat berpengaruh dalam segala gerak tindak kita. Tapi kemudian dari situ masuk ke pemerintahan. Iya, itu masuk pemerintahan itu kan kemudian sekali ya. Nah itu ketika Pak Emil udah apa ya. Jadi saya sebetulnya sibuk itu. Kemudian saya mempunyai penerbitan-penerbitan. Ada Minggu Khas namanya. Ya, Minggu Khas itu trup info sebetulnya ya untuk pasukan ya. Minggu Khas itu terbit sekali seminggu, tapi cerita-cerita Minggu Khas selalu eksklusif. Ya. Eksklusif. Kita mau apa? Sebetulnya Presiden Amerika datang ke Indonesia itu bilang apa gitu ya. Ya. Pembicaraan empat mata Soeharto siapa gitu ya. Itu Minggu Khas. Kenapa? Minggu Khas. Kita kerjasama ya Suat satu sama perusahaan saya ya. Setelah itu saya mempunyai public relations itu ya kan. Dan penerbitan misalnya yang saya lakukan itu adalah special issue dari Fortune Magazine memperingati Indonesia waktu Pak Harto datang ke sana ya. Tapi dibiayai oleh macam-macam perusahaan ya. Jadi saya sebetulnya entrepreneur waktu itu ya. Saya mempunyai Inscore itu, kemudian menerima Inscore ini juga menerima research dari perusahaan-perusahaan yang ingin tahu konsumennya bagaimana ini ya. Itu saya itu. Jadi kerjasama dengan Indoconsult. Oh, dengan waktu itu kan Indoconsult Pak Mitro. Iya betul. Pak Mitro juga membukakan jalannya. Saya menerbitkan majalah yang namanya Majalah Mobil dan Motor. Majalah pertama yang berwarna dan apa ya kan ya. Saya juga jadi dosen sipil yang pertama di Sesko kan. Di Sesko saya mengajarkan apa? Penggalangan namanya. Penggalangan itu apa? Perang urat saraf. Ya. Siapa murid-murid saya waktu itu? Ya. Trisno. Ya. Itu semuanya yang kemudian jadi pangap-pangap, jadi orang-orang hebat semua ya. Nah itu pertama kali. Ada memang guru sipil lain, tapi ekonomi. Ya. Tapi yang terkait dengan ini saya ya. Setelah itu saya menerbitkan Minggu Khas. Pokoknya hidup saya cukup lumayan. Ya. Dan karena itu juga saya diangkat ya, diminta kami mendirikan bersama-sama Perhumas. Saya ikut mendirikan Perhumas. Kenapa? Tujuan saya sebetulnya supaya ilmu komunikasi ini diterima. Kenapa? Waktu saya, tentu seperti Anda tanya tadi, kenapa kok nggak di UI ya? Waktu saya diajak oleh Saudara Assegaf ya untuk mengajar di UI, diterima oleh dekan. Lantas dekan mengatakan, saudara PhD itu tidak diakui di kita. Yang kita akui itu MA yang disamakan dengan doktorandes. Peraturan waktu itu begitu, ya. Ya saya bilang, sementara itu ya, sebulan sebelumnya saya diminta membantu membimbing orang pertama mendapatkan doktoranda publisistik dari UI. Ya. Nah setelah itu saya mau jadikan 3A, A3 atau pegawai pembantu ya.
Yang sementara ya, saya sudah menguji orang yang segera jadi 3A juga. Ya, aneh betul kan? Iya. Jadi saya menolak, saya tidak bersedia saya. Tapi orang-orang pada marah, ya untuk ilmu apa-apa ya. Nah, terutama Asegaf ya, teman-teman saya kan. Akhirnya saya ngajar gratis. Ya, sukarela mengajar di ilmu komunikasi. Dan tidak boleh memakai nama ilmu komunikasi. So, namanya adalah ilmu publisistik. Oh. Jadi saya ngajar apa? Komunikasi internasional. Bukan, itu masih publisistik katanya ya. Iya. Saya ngajar komunikasi internasional tetapi isinya teori. Ya. Jadi pada waktu itu saya ngajar dan itu saya tidak dapat apa-apa. Ya sekali-sekali honor uang jalan atau apa ya. Iya. Nah, jadi saya dinamakan orang-orang ya dosen luar biasa. Biasanya itu di dalam. Yang lain luar biasa tuh ya dosen biasa di luar kan. Nah, waktu itu ya. Tapi ada 2 orang lagi yang berbaik hati juga mengajar tapi tidak sepenuh saya, yaitu Yaakob Utama sama Rosyan Anwar. Iya. Tapi saya yang sebetulnya capable. Iya, secara ilmu. Iya. Ya saya PhD satu-satunya. Iya, satu-satu dan pertama ya. Iya betul. Ya. Di bidang komunikasi. Tapi karena ilmu komunikasi tidak diakui dan PhD itu tidak ada di dalam peraturan pemerintah. Iya. Sebetulnya ada orang PhD yang jadi profesor atau apa, tapi di Fakultas Ekonomi. Kenapa? Iya. Karena dia mulai dari waktu dia masih doktorandus, ya. Jadi begitu saya ditolak ya. Itu bayangin. Iya. Kalau tidak ada idealisme sedikit gimana? Iya. Tapi karena saya di luar itu ada majalah, ada research ya. Ada konsultan. Ya, polling macam-macam ya. Ya, praktis pasukan tempur waktu itu saya sudah research semua. Ya. Karena saya diangkat juga jadi tenaga ahli di psikologi Angkatan Darat. Oh. Lembaga Psikologi Angkatan Darat. Iya, dan dulu semua yang penting-penting itu lewat Psikologi Angkatan Darat. Iya, betul. Ya, termasuk penyaringan ya orang-orang untuk masuk akabri. Iya. Saya mendirikan macam-macam ya. Tapi pada satu kali berdirilah ya, di dunia ini ribut dengan environment. Maka ada konferensi environment pertama, Infoteris 1 di Kanada kalau nggak salah, ya, yang memutuskan pemerintah harus mengurus lingkungan. Maka Indonesia mendahului menunjuk 1 menteri lingkungan. Maka menteri lingkungan itu setelah dia diangkat, dia pergi ke presiden bertanya, Pak, ini apa sih yang saya harus kerjakan? Zaman itu ya? Ya. Terus Pak Harto bilang, ya kan lebih tahu Mil. Ya. Pusing Emil Salim mencari, ini gimana nih? Maka pada waktu itu, pada beberapa 6 bulan pertama itu ya, kerja Emil Salim itu hampir setiap minggu berdiskusi dengan berbagai segi lingkungan hidup. Pada satu kali dia berdiskusi dengan ahli-ahli air. Iya. Lain kali dari mana, fakultas mana lagi ya. Maka pada waktu itu saya kan jadi ketua Perhumas. Ya. Maka semua orang Perhumas bilang, ini pemerintah ini apa itu lingkungan? Ya. Maka kata Wisaksono Nuradi, ya, yang pernah jadi ketua Perhumas dan sama-sama mendirikan dengan kita, Alwi, ya telepon deh itu menterinya, ya, minta dia khusus buat Perhumas menjelaskan lingkungan. Iya. Maka saya telepon menterinya kan, saya minta itu kan. Terus menterinya bilang apa? Ya ke sini, ya. Saya datang ke situ kan ya. Iya. Suruh hadir besok dulu. Iya. Ya, kalau enggak saya enggak mau memikirkan.
Saya hadirlah ya paginya sampai siangnya 3 organisasi ya mempunyai pertemuan-pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup ini. Iya. Apa pertemuan itu? Dimulai dari Emil Salim menanyakan, oke, Anda ini ahli perkayuan atau ahli apa, ya kan? Ahli hutan. Hutan dengan lingkungan itu apa sih? Maka berbicaralah ahli-ahli ini. Setiap hari begitu. Ya. Terus dia bilang sama saya kan, ya bagaimana? Ya saya kan cuma minta ceramah aja saya kan ya. Ya tapi dengar gitu, ya kan? Susah nih bagaimana saya mau menerangkan saya. Ya. Saya seorang ekonomis ya. Apa itu lingkungan? You pernah dapat lingkungan nggak? Saya pernah dapat environment di Amerika ya. Dan ini kan perlu dikomunikasikan. Bagaimana mengkomunikasikannya? Ya kan? Berulang-ulang gitu ya. Dan kemudian ya ingat ya katanya ya. Dahulu kita bersama-sama Husain Umar macam-macam di Dewan Mahasiswa UI janji. Kalau nanti salah satu dari kita jadi menteri, yang lain harus bantu. Iya. Nah ini saya menteri ini, ya kan? Wah, padahal itu saya punya penghasilan loh, yang lebih tinggi dari menteri sana kan. Berkali-kali begitu, akhirnya saya diusulkannya, ini bagaimana? Ya, jadi asisten menteri kan? Iya. Ya saya bilang saya ditolak di UI begitu kan ya. Saya nggak mau lagi. Udah ya jadi asisten menteri. Apa itu, ya kan? Iya. Ada rankingnya. Apa iya? Ketika mulai diproses dan saya jadi asisten menteri, ya ditolakin oleh bermacam-macam jabatan kan ya, pejabat. Karena tidak memenuhi kriteria dan peraturan-peraturan pemerintah. Hanya 1 orang yang bertahan. Orang itu namanya Sudarmono. Dia bilang, Mil, ini orang diperlukan apa enggak? Ya perlu. Kalau dia tidak ada bisa enggak? Enggak, kata Emil kan. Oh. Ya kalau gitu kita harus terima. Kalau begitu maka saya diangkat jadi ya pegawai negeri dengan jabatan, mestinya kan dimulai dengan calon 3A itu. Iya. Saya dikasih 3C dengan janji percepatan. Iya. 3C itu 3C apa istilahnya waktu itu, tapi semacam tituler. Iya. Nah, pada banyak protesnya, Sudarmono bilang, saya ini kan ABRI, di ABRI kok kita punya tituler. Betul. Ya, orang ini tituler dengan dia dinaikkan pangkatnya cepat. Saban 2 tahun pangkat saya naik. Itu, ya. Masuklah saya tinggalkan perusahaan ya. Perusahaan ini dikerjain lah oleh teman-teman macam-macamnya. Itu tahun berapa, masih ingat Pak Alwi? 70-an ya? Ya, kira-kira 70 berapa itu ya. Ya, setelah kabinet itu mulai. Jadi waktu Pak Emil Menteri Lingkungan Hidup. Ya, ya kan? Iya. Jadi, walaupun majalah saya Mobil dan Motor terpaksa diserahkan. Itu majalah pertama di Indonesia yang berwarna dan dibiayai oleh iklan. Ya. Iya. Saya punya perusahaan research, punya macam-macam. Saya terpaksa, saya lepas itu. Untuk jadi apa? Jadi asisten menteri. Ya kan? Iya. Malah mulanya asisten menteri itu mau dikasih apa? Pada diprotes oleh orang pemerintah di dalam juga, ya kan? Ya. Iya. Tapi harus stick. Jadi begitulah saya jadi asisten menteri itu. Itu berarti kalau Pak Emil sebagai Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup itu tahun 78 sampai 9. Oke, mungkin ya. 3 ya. Ya. Nah, kemudian Lingkungan Hidup lama. Ya. Jadi cukup lama Pak Alwi di Lingkungan Hidup ya. Oh iya, karena saya ikut membangun dari awal kan. Iya. Karena lantas ditentukan kan apa itu yang bisa diduduki jabatan oleh Alwi Dahlan apa? Asisten. Ada asisten 1 lingkungan hidup,
alam. Asisten 2 lingkungan hidup, binaan perkotaan. Asisten 3 itu pengawasan pembangunan. So dulu namanya PPLH. Saya tahu apa tentang pengawasan. Tapi saya diangkat jadi PPLH. Itu apa di antara lain urusannya pengawasan pembangunan ini mengkoordinir ya para irjen. Jadi yang saya koordinasi itu siapa? Sarwo Edi Wibowo. Oh. Ya.